ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan sekali lagi alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Pak Tuan Guru Haji Muammar Arafat SHMH. Insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari beliau sampai dengan menjelang waktu Isya. Insyaallah disisakan barang 10 sampai 15 menit untuk kita berdialog. Untuk itu mari kita membuka tausiah kita malam ini, kajian kita dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram silakan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati, muliakan, banggakan, dan insyaallah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segenap jamaah salat maghrib Masjid Hubul Watan Islamic Center. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia-Nya kepada kita, baik yang masih kita ingat maupun yang sudah kita lupakan, baik yang baru-baru kita dapatkan maupun sudah lama, baik yang kecil maupun yang besar. Karena terkadang nikmat Allah kalau sudah lama kita gunakan, kita merasa itu tidak nikmat lagi. Semisal contoh pandangan, pendengaran, ucapan. Jadi ketika pandangan kita masih sehat, pendengaran kita masih sehat, kita menyangka itu bukan nikmat. Karena apa? Karena mungkin kita rugi dalam bisnis kita. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dalam sebuah hadis beliau bersabda, an Tauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila sihhatiha. Dari Sauban dia berkata bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusikul umamu an tada'a alaikum, hampir-hampir umat-umat yang lain menyantap kalian, kama tada'a, sebagaimana berkumpulnya, sebagaimana hendak menyantapnya hidangan di atas meja atau di atas piring. Faqala qailun hal min qillatin nahnu yawma izin. Jadi sahabat
bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah pada waktu itu ya Rasulullah jumlah kami sedikit? Qala, Rasulullah bersabda, bal antum katsirun yauma izin. Bahkan pada waktu itu kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah kalian itu besar, jumlah kalian itu banyak, walakinnakum guthaun ka gutha'is sayl. Akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu, jumlah kalian yang besar itu tidak lebih dari buih di lautan. Dalam arti yang lain dikatakan tidak lebih dari sampah yang dibawa hanyut oleh air bah, dibawa hanyut oleh air hujan. Banyak tapi centang perenang, banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Wal yanzi'annallah min suduri aduwakum al-mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut al-mahabah, rasa gentar dari dada-dada musuh kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan fi qulubikum al-wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalam hati kalian itu al-wahn. Faqala qail, maka sahabat bertanya pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mal wahn ya Rasulullah? Apakah wahn itu wahai Rasulullah, kata sahabat. Qala, Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi penyakit wahn itu adalah penyakit, kata Nabi, hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati, lupa mati, tidak suka mengingat mati. Dan dua-dua ini adalah suatu yang saling mendukung. Jadi saling memberikan kekuatan. Jadi kalau sudah cinta dunia, maka otomatis takut mati. Kalau sudah kita suka kepada dunia, maka kita akan takut untuk meninggalkan yang kita sukai. Tapi yang perlu diingat di sini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta dunia itu tidak hanya ketika kita cinta harta. Cinta dunia itu tidak hanya ketika kita cinta keluarga. Tetapi cinta dunia itu juga termasuk ketika kita lebih cinta dipuji oleh manusia dibandingkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut mengecewakan manusia, lebih cinta kita untuk tidak mengecewakan manusia dibandingkan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk juga cinta dunia. Jadi berapa kali mungkin dalam sehari, berapa kali mungkin dalam seminggu, dalam sebulan kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kita menyenangkan manusia. Berapa kali kita buat sedih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk kita menghibur manusia. Padahal kalau yang kita cari itu redonya manusia, itu hanya fata morgana. Jadi carilah ridho Tuhan, kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akhir-akhir ini bisa kita lihat. Bayangkan
Mungkin bapak-bapak yang dari pemerintahan lebih tahu. Di dunia umat Islam paling banyak jumlahnya itu di mana? Di Indonesia. Jumlahnya. Kalau persentase mungkin di Afghanistan 100%. Mungkin di Saudi Arabia 99%, tapi jumlahnya sedikit. Ya Pak Ilham. Kalau kita mungkin persentasenya 85% mungkin, tapi jumlahnya ratusan juta. Jadi negara yang penduduk Islamnya terbesar di dunia, negara yang paling banyak pondok pesantrennya, negara yang paling banyak masjidnya, tak terkecuali di tempat kita ini. Dulu namanya Pulau Seribu Masjid, kalau sekarang sudah pulau puluhan ribu masjid. Di tempat kita ini, di Indonesia, negara kita tercinta ini, masjid banyak, pesantren banyak, majelis zikir banyak, majelis taklim banyak. Jadi mohon maaf, tahadus binikmah di tempat tinggal tiang, setiap RT itu ada pengajian ibu-ibunya. Setiap RT itu ada kelompok serakalannya. Ini di tempat tinggal tiang. Tetapi coba kita lihat, kenapa musibah bertubi-tubi, bencana silih berganti di negara yang penduduk Islamnya terbesar di dunia, masjidnya terbanyak, pesantrennya terbanyak, ulamanya banyak, kiai tuan gurunya banyak, dai penceramahnya banyak. Kalau katanya Habib Rizik, pasti ada yang salah di negara ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, menurunkan bala bertubi-tubi. Tidak nanti ini selesai kita kerjakan, besok datang lagi. Kalau tidak ada sebab musababnya, maka masing-masing dari kita ini kita introspeksi diri kita. Akankah umat Islam yang banyak ini sudah dijangkiti semuanya oleh penyakit wahan tadi? Penyakit yang mencintai dunia. Maka seorang bijak mengatakan, supaya kamu tidak berat meninggalkan dunia ini, maka transfer apa yang kamu cintai itu ke alam barzah, kata. Kecuali jangan anak dan istri ditransfer duluan ya, ke alam barzah ya. Jadi kalau kamu cinta hartamu, transfer ke alam barzah. Kalau kamu cinta sawahmu, transfer ke alam barzah. Kalau kamu cinta mobilmu, transfer ke alam barzah, katanya. Supaya apa? Supaya kamu tidak takut meninggalkan dunia ini, karena semua kecintaanmu sudah nunggu di alam barzah. Bagaimana cara transfernya? Tentu dengan kita infak sedekah. Supaya apa? Supaya kita tidak takut meninggalkan dunia ini. Wa karayatul maut, dan takut mati. Makanya orang beriman itu tidak takut mati, tetapi juga tidak cari mati. Orang beriman tuh, saya tidak takut mati, loncat dari menara 99 Islamic Center. Oh, loncat, saya tidak takut mati. Wah, itu mati sesat namanya ya. Jadi namanya bunuh diri itu ya, jangan semua, masya Allah. Jadi dosa, maksiat, kesalahan yang tidak punya kesempatan kita bertobat, bunuh diri. Makanya miris rasanya dibaca di koran, siswa tidak lulus bunuh diri, pelajar harus cinta bunuh diri, banyak utang bunuh diri, masya Allah. Kok begitu murahnya harga nyawanya, dan itu tidak punya kesempatan bertobatnya. Kalau maksiat yang lain, selama nyawa masih
kepada kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Dan ini yang perlu kita lakukan supaya tidak cinta dunia, kita lupa mati. Orang beriman hidupnya bukan untuk mati, tetapi hidupnya untuk mengabdi kepada yang memberikan kehidupan. Orang beriman dikasih kehidupan, dia bersyukur. Cara bersyukurnya meningkatkan takwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kita perlu banyak-banyak bertobat. Kita banyak-banyak bertobat, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Tidak hanya santri, kiai juga harus banyak-banyak bertobat. Tidak hanya rakyat, pejabat juga harus banyak-banyak bertobat. Supaya benar-benar Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam dan terbesar lagi di dunia dihuni oleh orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini maka kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Masya Allah, di mana-mana kita ketemu orang senyum, saling sapa, saling teguh. Ini karena wahan ini, karena cinta dunia dan mati ini, semua orang itu kita curigai, semua orang itu kita tidak hargai. Padahal senyum itu Masya Allah ringan, sedekah paling murah, dan bisa merubah suasana. Tapi orang yang kalau mohon maaf di hatinya ada sedikit penyakit ya, sulit senyum, sulit. Coba tadi bapak-bapak tanya, begitu masuk di masjid ini ketemu saudara, bapak senyumi dia atau bapak cuekin? Padahal ingat, kita sama-sama. Jelas ketika kita berada di sini, tujuan sama, kan? Keinginan kita sama, mendapatkan ridho Allah, menjadi penghuni surga. Tetapi kenapa kita tidak biasakan melakukan hal-hal yang biasa digunakan, dilakukan oleh penghuni surga? Mana salah satu kebiasaan penghuni surga? Tersenyum. Kebiasaan penghuni surga tersenyum. Maka mulai sekarang Bapak buka sedikit senyumnya, Masya Allah. Orang itu awalnya dia merasa tidak kenal, ketika kita senyum dia berpikir, oh ini kenal nih katanya. Wujuh yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Kan ini gambaran penghuni surga ya Ustaz. Wujuh yawma idzin musfirah, muka-muka mereka itu sukacita. Dhahikatun mustabsyirah, mereka tertawa-tawa, ceria, gembira. Wa wujuh yawma idzin 'alaiha ghabarah. Lain halnya dengan penduduk bukan surga. Kalau penduduk bukan surga itu penduduk neraka. Wujuh yawma idzin 'alaiha ghabarah. Di mukanya ini ada debu. Jadi kita nyempung doang, seolah-olah kusam, mukanya ini kusam. Wujuh yawma idzin 'alaiha ghabarah. Jadi mukanya itu banyak debu. Sulit senyum sama saudara. Kalau sudah sama saudara saja di masjid yang sama ini saja, kita tidak bisa saling mencintai. Bagaimana kita bisa mencintai dengan saudara kita di luar masjid ini? Kalau sama-sama di masjid yang luar biasa indahnya ini saja kita tidak bisa saling mencintai, tidak bisa saling rangkul, tidak bisa saling yo gimana kabar, jabat tangan, padahal dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kita sayang Nabi, kata kita, tiada bertemu dua orang muslim kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah rontohkan dosa-dosanya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, selain banyak-banyak bertobat, kita banyak-banyak mengingat mati untuk melawan penyakit uang ini. Banyak-banyak mengingat mati. Dan mengingat mati itu ibadah.
insya Allah. Karena itu perintah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan? Kematian. Perbanyak untuk mengingat pemutus kematian, kata Nabi. Ini perintah Nabi, anjuran Nabi. Maka perintah anjuran Nabi adalah ibadah. Mengingat mati ibadah. Mengingat mati ketika kita beribadah, ketika kita sholat, insya Allah semakin menambah khusyuk sholat kita. Karena kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit, kematian tidak menunggu kecelakaan. Yang tua sampai sekarang masih hidup, yang baru lahir meninggal dunia. Yang muda sampai sekarang masih hidup, yang baru menikah meninggal dunia. Jadi untuk menutup, saya punya kisah hikmah ini. Jadi seorang bijak, suatu ketika ini dia menderita sakit. Agak lama sakitnya, dia panggillah istrinya. Istriku, apakah engkau mencintai aku? Kata si bijak ini. Oh tentu, tidak ada istri yang tidak mencintai suaminya. Jadi insya Allah bapak-bapak ya, istri kita mencintai kita ya. Wah tak pilih bapak-bapaknya ini ya. Berarti bapak-bapaknya tak mencintai istrinya ini ya. Jadi tentu saya mencintaimu, kata istrinya ini. Kalau kamu mencintai aku, mau tidak kamu bertukar tempat dengan? Kata suaminya. Bertukar tempat maksudnya kak, katanya. Suamiku bertukar tempat di mana maksudnya? Kamu tidur di tempat aku sakit, lalu aku pura-pura sehat. Tujuannya, siapa tahu malaikat Israel salah alamat. Memangnya ayu inting ya, salah alamat ya. Ini kata si bijak ini sama istrinya. Apa hikmah yang bisa kita petik ini? Kita lanjutkan ceritanya. Saya tidur di tempat bapak sakit, terus bapak pura-pura sehat supaya malaikat Israel salah alamat. Istrinya jawab apa? Walaupun bapak pura-pura sehat dan saya tidur di tempat bapak yang sakit ini, kalau sudah memang ajalnya bapak, ya pasti bapak yang dicabut nyawanya, katanya. Begitupun sebaliknya, walaupun bapak tetap di tempat bapak yang sakit dan saya ini yang sehat, kalau memang ajal saya duluan, kata istrinya, maka saya yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Jadi si bijak berkata sama istrinya, yakin kamu, katanya? Yakin saya, malaikat Israel tidak akan pernah salah alamat. Dan saya yakin, kita semua juga yakin, bapak-bapak ya. Yakin, coba saja ke puluh malaikat. Ya. Walaupun tumpi burujim musyayyada, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu sembunyi di bunker, ya, berapa tebal bajanya tidak bisa dibor, tidak bisa dicor, dilas. Kalau sudah ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa nunda, kita tidak bisa mempercepat dia. Kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak-bapak pernah dengar, pernah baca bagaimana Israel minta izin nyabut nyawa Nabi. Berarti kalau Nabi bilang tidak usah, balik Israel. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israel datangi kekasihku Muhammad, sampaikan kepadanya bahwa waktu telah tiba. Jikalau dia ridho, laksanakan tugasmu. Kalau dia tidak ridho, balik kepadaku.
Tapi Nabi kan bukan orang yang terjangkit penyakit uangan. Ya, Nabi tidak cinta dunia. Karena memang dunia ini bukan untuk kita. Kalau dunia ini untuk kita, Nabi masih hidup sampai sekarang. Kalau memang dunia ini untuk kita, Nabi masih hidup sampai sekarang. Tapi dunia ini bukan untuk kita. Tapi juga jangan lupakan dunia. Karena dunia ini adalah mazra'ah untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya buah. Jadi lanjut, si ulama berkata, kalau kamu yakin malaikat Israel tidak akan salah alamat ketika mencabut nyawa, maka yakin juga malaikat Mikail tidak akan salah alamat bagi rezeki. Jadi kalau kita yakin bapak-bapak, para jamaah Masjid Bubul Wanton Islamic Center, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, sedang apapun kita, kalau sudah ajal kita, malaikat Israel pasti tidak akan salah nyabutnya. Dan yakin juga bapak-bapak, rizki kita tidak akan pernah tertukar. Jadi jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya gara-gara mengejar rizki. Jangan tinggalkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hal-hal duniawi. Nah, mungkin karena sudah gerak-gerakkan mic ini, itu isyarat ya. Tadi sudah gerak-gerakkan mic-nya ini sama MC-nya ya, mungkin itu isyarat. Sudah beberapa menit lagi kita akan bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat isya, dan saya luar biasa bahagia bisa berada di sini ya Ustaz. Dan bapak-bapak ini insya Allah lah, kita ini orang-orang pilihan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan bisa berada di sini kecuali Allah kasih kita hidayah. Berarti kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di tempat ini, Masya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih, dan masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum azan salat isya. Kami persilakan dua orang, satu dari utara, tengah satu sama selatan satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dunia dalam pemahaman kami senang dengan kehidupan yang memberikan kepuasan atas berbagai macam kebutuhannya terpenuhi. Sementara itu pemahaman kami yang kemudian oleh setiap manusia selalu berupaya untuk mengejar itu, tidak terkecuali semua lini berupaya, termasuk pemerintah dan masyarakat. Programnya adalah bagaimana mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan yang dia perlukan. Pertanyaan saya, apakah dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bukan kategori cinta dunia yang saya salah persepsi dalam diri saya ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada MC. Langsung saja pada pertanyaan. Ya Pak Ustadz, saya punya pertanyaan. Selain daripada penyakit wahan yang menjangkit umat Islam saat ini, jadi faktor lain itu apa Ustadz yang membuat umat Islam saat ini yang jumlahnya sangat banyak, kalau kita kalkulasikan mungkin seluruh dunia mungkin umat Islam itu sangat banyak dengan jumlahnya mungkin mencapai 70% Ustaz.
Jadi apa yang membuat umat Islam saat ini kacau atau seperti yang kita saksikan pada hari ini? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang tanyakan di dalam sabda Nabi yang lain, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Kemudian di dalam firman Allah ini Allah menegaskan, Ittaqullah qulu qawlan yuslih lakum a'malakum ila akhir ayat. Pertanyaan dia, dengan kondisi negara saat ini di mana keadilan sangat mahal, kemudian kriminalisasi terhadap ulama, dan sampai-sampai kotak amal dianggap sebagai pencucian uang, gitu, dikategorikan sebagai pencucian uang. Pertanyaan dia, mana batas ketaatan kita terhadap ulama dengan kondisi saat ini, terhadap umarok dengan kondisi saat ini, gitu, yang dikaitkan dengan korelasi ayat dan hadis yang sebutkan tadi. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga saja, dan insyaallah sudah ditangkap. Jadi yang pertama kaitannya dengan cinta dunia. Jadi dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'un wa mal'un ma fiha illa dzikrullah." Dunia itu dilaknat. Wa mal'un ma fiha, di dalam dunia itu juga dilaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saja kita meningkatkan kesejahteraan kita, tidak masalah Bapak. Boleh saja kita memperbaiki rumah kita Bapak, tidak masalah. Boleh saja kita membeli mobil untuk memfasilitasi kegiatan kita Bapak, silakan. Tetapi jangan sampai rumah yang megah, mobil yang mengkilat, harta yang banyak itu menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang jangankan dia banyak hartanya, dia miskin saja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin, Masya Allah, di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Jadi intinya semua fasilitas dunia ini jadikan untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan namanya cinta dunia. Ya, kalau zaman lain itu kiai-kiai dai-dai kita karomahnya tinggi-tinggi. Dia dari Lombok Timur mau ceramah ke Lombok Barat jauh, tapi tempo yang tempuh terus nyampe gitu. Kalau kita sekarang ya mobil lah karomah kita kan, kita tinggal duduk nyampe Islamic Center ya. Jadi ini untuk apa? Untuk dakwah. Pokoknya intinya silahkan ya, asal jangan sampai lupa kepada Allah. Kemudian yang kedua kepada pemuda, jadi jumlah non muslim yang banyak di dunia ini. Kalau di Indonesia baru Islam muslim yang banyak. Kalau di dunia ini non muslim yang banyak. Jadi apa yang selain wahani kita ini ukhuwah kita yang kurang. Ukhuwah kita yang kurang. Makanya penelitian nih Bapak-bapak menarik. Adakah hubungan kebahagiaan dengan hubungan darah? Adakah hubungan kebahagiaan dengan hubungan darah? Ternyata penelitian membuktikan tidak menjamin orang bersaudara.
menjamin orang bersaudara itu saling mencintai? Ternyata yang buat kita bahagia, yang buat kita saling mencintai itu yang hanya ada dalam Muslim, ukhuwah, persaudaraan. Rasa bersaudara yang bikin kita bahagia, bukan saudara. Kakak banyak merkosa adiknya, adik banyak merkosa kakaknya, bapak bunuh anak kandungnya, kemarin baca di Quran. Padahal anak kandung, saudara kandung, sepupu, misah, istri, suami tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi karena sudah hilang rasa bersaudaranya. Maka Allah selalu ingatkan kita, fa'aslihu baina akhawaikum. Maka terus benahi persaudaraan di antara kalian. Ini yang bikin kita kuat. Jadi selain Tuhan tadi itu pemuda, persaudaraan. Maka kita yang sedikit sama-sama di sini nih, jangan sampai kita hilang rasa persaudaraan kita. Kalau kita terbiasa di dunia kumpulkan diri kita dalam kebaikan, maka insya Allah yaumul qiyamah Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik. Lalu tidakkah Anda mau menebar senyum dengan saudara-saudara yang besok yaumul qiyamah kita akan kumpulkan bersama-sama? Ukhuwah kita perbaiki. Insya Allah kita kuat. Nah, kemudian yang terakhir dari saudaraku, alhamdulillah pertanyaannya sudah dijawab sendiri tadi. La ta'atillah, la. Jangan taat, tidak ada taat di manusia di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan la ta'at li makhluqin bi maksiatillah. Jadi tidak ada taat kepada siapapun makhluk, tidak hanya kemarau. Ulama sekalipun kalau perintahkan kejahatan tidak ada ketaatan. Tetapi dia ulama, tidak menjamin ulama itu memerintahkan kepada kebaikan. Itu makanya Al-Ghazali membagi ulama menjadi dua. Ulama su dan ulama akhirat. Kalau ulama hanya jual-jual ayat untuk kepentingan diri sendiri kayak tadi untuk membus dunianya, maka tidak perlu juga. Kalau ulama memerintahkan maksiat kepada Allah, apalagi sekedar atasan. Kalau perintahnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak perlu ditaati. Tidak ditaati itu bukan berarti dimusuhi. Ya? Tidak ditaati bukan berarti dimusuhi, tetapi diperbaiki. Cara memperbaikinya sudah kita dikasih 3 sama Nabi. Pertama, dengan kekuatan. Tidak mampu, dengan doa, dengan lisan. Ya? Tidak mampu, dengan hati. Cukup dengan kita tidak setuju. Kan kita tidak mampu, bersuara takut. Kalau sekarang kan, ini saya jangan-jangan saya ini sudah direkam ini kan. Kalau ada sal-sal nih tangkap Muhammad Arafat katanya kan. Susah hidup di negara ini sekarang nih. Ulama-ulama mau disertifikasi. Kalau disertifikasi untuk dapat gaji ya silahkan Ustaz ya. Sertifikasi silahkan. Ini disertifikasi, oh ini pro mana, kalau tidak pro ini sudah ganti ulamanya. Ya. Masya Allah, jadi susah. Jadi kalau bersuara tidak berani. Sekarang nulis-nulis juga, diawasi. Ya, nulis-nulis diawasi. Apalagi sekarang saya nih, besok kita, wah susah ini, mau pakai tadi, ya. Dia itu dengan kekuatan, dengan tangan itu, susah sekarang. Makanya banyak-banyaklah kita berdoa. Ya, sambil kita perbaiki diri kita masing-masing. Orang bijak katakan, hidupkan Islam dalam hatimu, maka engkau akan lihat Islam tumbuh di sekitarmu. Ya, mungkin cukup ini ya. Insyaallah lain waktu kita bisa berdiskusi. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram sallallahu alaihi